sadari, ini adalah proses sadar, terencana, dan penuh tanggung jawab untuk membentuk pribadi muslim yang utuh. Dalam Islam, nilainya itu diinternalisasi melalui bimbingan, pelatihan, pembiasaan, dan juga arahan sikap. Ini bukan proses instan, tapi perjalanan yang mendalam. Nilai-nilai Islam terbagi menjadi dua bagian. Pertama, nilai ilahiyah yang berkaitan langsung dengan ibadah dan hubungan kita dengan Allah SWT. Kedua, nilai insaniyah, yakni nilai kemanusiaan yang mencakup aspek sosial, rasional, estetika, hingga ekonomi. Melalui penanaman nilai, kita bukan hanya membentuk akhlak, tapi juga menghidupkan Islam dalam setiap aspek kehidupan. Karena sejatinya Islam bukan hanya agama, tapi jalan hidup, dan menanamkan nilai-nilainya adalah awal dari membentuk generasi yang berakhlak mulia. Dalam Islam, pendidikan bukan sekedar transfer ilmu, tapi ia adalah jalan menuju iman, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Nah, dari sisi epistemologi, sumber utama ilmu dalam Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Di sanalah landasan kebenaran dan kebijakan berasal. Aksiologi pendidikan Islam tak hanya soal ilmu pengetahuan, tapi bagaimana ilmu itu membentuk akhlak mulia dan rasa tanggung jawab sosial terhadap sesama. Secara teologis, pendidikan adalah ibadah. Ia adalah perintah ilahi yang menyambungkan hati dengan langit dan tindakan dengan nilai-nilai kebaikan. Islam menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat, membangun ilmu dan amal tanpa melupakan hak Allah dan hak manusia. Pendidikan Islam bertujuan untuk memanusiakan manusia, menjadikan peserta didik yang beriman, bertakwa, dan berilmu. Bukan hanya pintar, tapi juga bijak dan berakhlak. Ilmu tanpa iman adalah kesesatan, tapi iman yang dibarengi ilmu adalah cahaya yang membimbing dunia dan akhirat. Filsafat dalam kurikulum pendidikan agama Islam tak berdiri di satu titik, tapi beragam kayak perspektif, kayak pendekatan. Itulah yang disebut dengan tipologi filsafat dalam pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah pendekatan salafi atau dikenal dengan perennialis esensialis. Fokus utamanya adalah pelestarian nilai-nilai Islam di masa Nabi dan sahabat. Kembali ke sumber asli, kembali ke yang murni. Lalu ada pendekatan mazhabi, warisan klasik yang dijaga sepenuhnya tanpa banyak inovasi. Ini dikenal juga sebagai perennial tradisional. Sementara itu, pendekatan modernis menawarkan semangat baru, dinamis, terbuka, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Ilmu agama tetap diajarkan, tapi dengan bahasa dan pendekatan yang kekinian. Pendekatan keempat adalah kontekstual falsifikatif, mencari titik temu antara warisan masa lalu dan kebutuhan masa kini. Disinilah ruang dialog terbuka lebar antara teks dannya realitas. Dan terakhir, rekonstruksi sosial, pendekatan yang tak hanya mendidik cara individu, tapi membentuk manusia yang produktif, peduli, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Filsafat pendidikan bukan hanya tentang metode mengajar, tapi bagaimana mencetak generasi muslim yang mampu hidup, berpikir, dan memberi manfaat dalam zamannya. Pendidikan Islam bukan hanya soal kecerdasan, tapi soal karakter. Karakter yang tumbuh dari iman, dibentuk oleh ilmu, dan diwujudkan dalam akhlak. Tujuannya adalah membentuk karakter Islami yang berakar pada keimanan,
dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Kita menumbuhkan kesadaran bukan hanya religius tapi juga sosial, agar peserta didik tak hanya dekat dengan Allah tapi juga bermanfaat bagi manusia. Puncaknya adalah akhlak mulia. Itulah hasil dari proses panjang pendidikan Islami yang hakiki. Dan pada akhirnya, inilah yang kita harapkan. Terwujudnya integritas dalam hubungan dengan Allah atau hablum minallah dan sesama manusia atau hablum minan nas. Karakter Islami bukan sekadar tahu apa yang benar, tapi hidup dengan cara yang benar. Pendidikan Islam bukan sekedar hafalan, bukan pula sekedar ritual. Ia adalah jalan untuk memahami Islam secara utuh dalam teori dan praktek kehidupan. Dengan pendidikan yang tepat, kita membentuk karakter berintegratis, jujur dalam kata, disiplin dalam waktu, dan empati terhadap sesama. Inilah benteng dari kekenakalan remaja dan perilaku negatif. Pendidikan Islam hadir sebagai pelindung dan sekaligus pembimbing. Ketika metode pembelajaran menjadi menarik, efektif, dan menyentuh hati, maka ilmu menjadi cahaya yang mudah diterima dan dijalani. Inilah yang sedang kita persiapkan, generasi unggul yang kuat secara spiritual, tajam secara intelektual, dan tangguh secara sosial. Karena pendidikan Islam bukan hanya tentang menjadi tahu, tapi tentang menjadi pribadi yang bertumbuh untuk diri, untuk sesama, dan untuk akhirat. Kesimpulannya adalah penanaman nilai Islam bukan sekedar perjalanan, tapi ruh dari pendidikan karakter dalam pendidikan agama Islam. Landasan filosofis dan teologis dalam Islam bukan hanya memperkuat arah pendidikan, tapi juga mengukuhkan tujuan membentuk insan yang berakhlakul mulia dan cerdas intelektual. Dengan pendekatan tipologi yang tepat, pendidikan Islam bisa terus relevan, menjawab tantangan zaman, dan mencetak generasi yang utuh secara akhlak dan ilmu. Inilah kekuatan pendidikan Islam, membangun karakter dari hati, membimbing akhlak dengan cahaya wahyu.